Jakarta Job Fest kembali digelar. Di hari kedua ini ada lebih dari 3.000 lowongan kerja yang tersedia. Pemprov Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menggelar Jakarta Job Fest 2025 di Gelanggang Remaja, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Diikuti banyak perusahaan dari berbagai bidang, kegiatan ini berlangsung sejak 16 hingga hari ini, Saudara, 17 September 2025. Ada lebih dari 3.000 lowongan kerja yang tersedia. Pelamar bisa memberikan langsung berkas lamaran. Ada juga perusahaan yang langsung melakukan wawancara kerja di lokasi atau walk-in interview. Kita pantau bagaimana suasana terkini di hari kedua Jakarta Job Fest 2025. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Triksi Valencia dan juga juru kamera Hanil Rivelino di Cengkareng, Jakarta. Triksi, selamat pagi. Bagaimana antusias pencari kerja di hari kedua Jakarta Job Fest 2025 ini? Apakah sudah ada antrean di pagi hari ini? Ya, Adisti, tentu saja antusiasnya terus meningkat begitu ya, yang namanya juga mencari pekerjaan di tengah situasi yang saat ini, karena tadi saya beberapa kali berbincang dengan masyarakat ataupun juga peserta yang menjadi pelamar di job fair pada tahun ini ataupun juga pada bulan September ini, yang menyebutkan bahwa memang terus mencari job fair untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ini bisa diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV, Hanil, bagaimana ini adalah antrian dari para peserta yang menanti untuk masuk ke dalam. Jadi ini nanti startnya sebenarnya pada pukul 9 pagi sebenarnya, tapi nampaknya masih belum dibuka, di dalam masih dilakukan persiapan begitu ya. Jadi para peserta ini terlebih dahulu sebelum masuk mereka akan check-in ataupun juga mendaftar di aplikasi yang diharuskan dimiliki oleh para peserta. Ini saya akan tunjukkan, Adisti, ini ada satu panitia yang akan memberikan petunjuk begitu ya. Ada 2 barcode yang harus diisi oleh para peserta. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa ini adalah peserta dari Job Fair Jakarta di GOR Jakarta Barat ini. Lalu kemudian yang kedua adalah aplikasi Siap Kerja ataupun juga festival cari kerja begitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah peserta di job fair hari ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, di situ ada data diri, kemudian juga ada informasi-informasi lainnya terkait dengan mencari kerja. Ini nanti akan bisa dilihat ataupun juga harus diisi oleh para peserta buat nanti di dalam. Jadi para perusahaan-perusahaan ini sudah bisa melihat secara langsung seperti apa profilnya, kemudian juga apa pengalamannya ataupun juga pendidikannya sebelumnya. Nah, tadi juga saya juga berbincang sebenarnya. Bukan hanya dari online saja, tapi mereka juga mempersiapkan diri untuk membawa CV yang di print begitu ya, atau hard copy-nya. Nah, ini juga dipersiapkan sama mereka. Ada yang membawa 5, ada yang membawa 2 begitu, untuk nanti bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang mereka incar. Nah, inilah yang nanti akan terjadi begitu, ataupun juga akan berlangsung di job fair pada hari ini yang juga menjadi hari terakhir. Maka dari itu, Adisti, saya juga akan ngobrol langsung sama salah satu peserta untuk mengetahui ya persiapannya seperti apa, kemudian apakah ini menjadi pertama kalinya ikut job fair, dan apa yang menjadi bidang yang kemudian dituju. Ini salah satunya ada di sebelah kiri saya, lagi berusaha juga untuk check-in karena memang mengantri tadi ya, yang bertanya untuk minta bantuan bagaimana bisa mendaftar. Kemudian juga tadi ada yang kesulitan juga karena aplikasinya tidak terbuka, tapi kita minta waktunya sebentar. Mas Ronald, halo Mas Ronald, boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya Mas? Ini kalau Mas Ronaldnya, apa sih yang dipersiapin Mas untuk job fair kali ini? Persiapannya sih banyak banget sih ya, banyak bawa CV, ya surat-surat lamaran biasa sih kayak biasanya, terus juga daftar. Ini juga masih kurang ngerti, aku sering nanya juga sih, ya gitu doang sih, banyak lah pokoknya. Kalau dari Mas Ronald, ini bidang apa yang nanti akan diincar, dan persiapan dari skillnya tuh bagaimana Mas? Ikut kursus kah atau ikut pelatihan-pelatihan dari Kemnaker kah? Aku sih jujur sih belum ada ikut pelatihan, cuman baru mau daftar aja sih, coba-coba sih, mana tak beruntung kan. Iya. Sebelumnya kalau dari Mas Ronald sendiri, ini sudah pernah bekerja kah atau ini baru lulus Mas? Kalau aku sebelumnya sih udah ada pernah pengalaman juga di salah satu perusahaan, cuman berhenti mau cari pengalaman baru di sini, mana tahu dapat. Iya. Aku waktu terakhir pada bulan Desember sih.
Berarti dari bulan Januari sampai bulan September ini ya, Mas? Desember. Oh ya, oke. Dari Desember sampai bulan September ini, bagaimana yang Mas Ronald alamin ketika melakukan pencarian kerja gitu, baik di secara job fair maupun juga pasti mendaftar lewat aplikasi-aplikasi online? Aplikasi ya. Itu sih saya biasanya daftar terus daftar terus nunggu aja sih, nunggu hasilnya sih, terus habis itu ya pernah dapat cuman belum cocok sih. Iya, belum cocok, terus ya udah coba-coba di sini. Kebetulan ada yang saya incer sih, salah satu perusahaan. Ya mudah-mudahan dapat lah. Masih inget nggak, Mas, udah berapa banyak lowongan pekerjaan yang Mas daftar gitu ya sampai bulan September? Aku banyak banget sih, ada sekitar 20 perusahaan aku daftar. Cuman baru waktu itu dapatnya ada sekitar 10 perusahaan. Udah ada yang panggilan juga, cuman dipanggil interview belum dipanggil begitu. Kalau dari Mas Ronald sendiri melihat dan juga mengalami langsung ya, Mas, ini menurut Mas gimana? Semakin sulitkah mencari pekerjaan di tengah kondisi yang seperti ini, atau banyak perusahaan yang cuma buka tapi ternyata memang tidak ada panggilan-panggilan gitu? Kalau dibilang sulit sih enggak juga sih. Ya kalau berusaha terus pasti dapat. Kalau untuk belum dapat mungkin belum rezeki kali. Baik, terima kasih banyak Mas Ronald. Semoga yang kali ini bisa beruntung gitu ya, Mas, ya, bisa dapat sesuai dengan skillnya ya, Mas. Nah, Adisti, ini salah satu dari puluhan lagi para peserta yang mungkin baru terlihat saat ini ya, tapi nanti menjelang siang ini akan terus bertambah masyarakat ataupun juga peserta job fair-nya yang akan mencari pekerjaan. Nah, tentu ini menjadi pekerjaan rumah juga dari pemerintah sebenarnya, Adisti, karena kalau dari data BPS itu sendiri per Februari masih ada sekitar 1 juta pengangguran yang ini adalah lulusan sarjana atau S1 begitu ya. Maka dari itu sebenarnya yang ada di sini bukan hanya yang sudah bekerja ataupun juga sudah pengalaman, tapi juga tidak sedikit masyarakat-masyarakat yang baru lulus tapi masih belum bisa mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Kalau tadi ada salah satunya sudah 1 tahun begitu ya mendaftar, tapi misalnya belum ada panggilan-panggilan juga sampai saat ini. Maka dari itu ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan, karena sesuai datanya ini jomplang sekali antara yang melamar dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, ini tidak sebanding. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah yang juga harus dicari solusinya segera. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, dan juga juru kamera Haniel Rivelino.